karena rumah kayak gitu kan yang SD ini suka dibully sama teman kayak ih kamu malu, rumahnya jelek, rumahnya nanti kena banjir. Aku bilang aja nggak apa-apa, tapi mama aku artis gitu. Karena kan mamaku juga lagi kerja, nanti juga aku kayak gitu. Momen apa sih Mpok yang rasanya paling berat banget buat Mpok Citra? Kalau sekarang mah diselingkuhin. Mpok diselingkuhin Mpok? Kalau sekarang, kalau kemarin mah masalah ekonomi paling yang sampai mau anak mau diadopsi orang gitu. Itu sih titik yang terendah ya. Bangga lah, apalagi sampai di sini nih. Oh. Serius kan tadi aku kan nge-live TikTok gitu. Besok aku mau podcast di Rans, katanya wah keren. Tahta tertinggi tuh kalau udah datang ke Rans gitu katanya. Amin. Nangis dulu dong. Sedih, ya terharu. Masya Allah. Masya Allah. Hai Besti, welcome back to Biana sama Kak Sadika. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetainment. Episode kali ini kita kedatangan sosok ibu yang perjalanan hidupnya keren banget. Dan dia dikenal dengan sebutan Ratu Macan Pulau Gebang. Rawr. Siapakah dia? Langsung aja kita sambut Mpok Citra. Siapanya Katy Perry, Mpok? Aku macannya Alsyad. Yang kelima. Aku kan ini Indonesia. Oh iya benar. Aku belum go internasional. Belum ya. Jadi yang kelima ya, Esha, Dinora, Teona, Selen, Mpok Citra. Benar. Dari Bandung tadi langsung ya. Cuman aku makannya nugget. Enggak. Oh iya benar. Enggak daging, iya benar. Yang udah digoreng dulu. Jadi krauk. Kadang-kadang vegan kalau nggak punya lauk. Kadang-kadang kangkung gitu ya. Mpok itu disebut Ratu Macan Pulau Gebang. Iya. Ini awalnya gimana Mpok? Karena kan waktu itu kan tinggal di Pulau Gebang, di terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur sih, Cakung. Terus aku tuh waktu lomba stand up itu di Kompas TV tuh pakai baju macan. Terus kan ada materi yang saya dari Macan Pulau Gebang ya, wow gitu. Pokoknya kalau nggak ketawa aku cakar-cakar gitu, kayak gitu jadi materi. Terus udah kita emang suka macan. Emang suka macan. Tutul-tutul. Tutul suka. Terus kan kayak macan itu kan kayak yang mama cantik nggak mungkin ya. Kayak macan air nih. Mama cantengan kutu air. Kita jadi kayak buat nutupin kan kayak hidup udah capek banget, udah keras banget, udah sedih gitu. Jadi kayak biar garang lah, biar raw. Padahal malah menangis mulu, overthinking. Overthinking juga. Pok, coba soft lens-nya mungkin ada yang totol-totol juga nggak, Pok? Belum, kuku-kukuan kemarin ada. Ya kenapa nggak dipakai? Muka sekalian, kalau nggak di face painting gitu, Pok. Mahal. Kemarin saya pakai blau. Macan biru. Repot ya kalau setiap ini pakai soft lens, pakai ini. Kalau pakai soft lens belum pernah, kayak pernah sih sekali kayak kecolok gitu, ngeri. Jangan deh daripada nanti soft lens mahal ya. Ya udah jangan deh kalau gitu dah. Ya. Kalau nggak pakai spidol anak gitu, Mpok. Iya. Total gitu. Kabarnya Mpok Citra tuh tinggal bareng 5 anak. Anak-anak Mpok Citra usianya berapa aja? Anak aku yang udah dewasa ada bujangan, Gen Z 2. Umur berapa yang pertama? Umur 20 sama 19. Yang kedua? Yang itu 20 19. Terus sama yang umur SMP tuh. Umurnya 15 berapa? tahun, 15 tahun. 15. Yang keempat TK SD 8 tahun. 8 tahun. Terus 15 8 tahun jauh juga ya. Terus sama waktu itu skip ada yang meninggal. Jadi anak itu harus 6,5 lusin. Pas banget tuh kalau beli piring gelas kan. Akhirnya 5 saya. Yang terakhir umur berapa? 5 pas Covid. 5 tahun? Anak ini COVID dia, anak ya. lockdown. Anak lockdown. Anak lockdown. Ya jadilah ya. Berkembang biak terus. Kalau macan emang berkembang. Nah, belum lama ini tuh viral di media sosial cerita kondisi rumah Mpok Citra yang sempat jadi sarang ular. Kok bisa, Mpok? Jadi kan aku kan tinggal itu tanahnya itu kan numpang sama ada orang kaya baik hati, belum dipakai, belum digunain. Jadi karena itu kayak dari tanah gitu kan harus nguruk. Nah, terus sementara itu kita pakai panggung. Jadi tidurnya itu
tempat tidur bangun, cuman bawahnya tuh kayak yang tanah batu-batu gitu, jadi belum di semen gitu. Nah, nggak, namanya anak rame kan, ternyata tuh ada nih ada ular kobra di dalamnya sampai bertelur. Nah, pas ketahuannya tuh pas dia keluar mungkin mau nyari makan, terus anak saya yang gede ngeliat, terus langsung cepet kan dimatiin tuh yang gede. Terus ternyata pas kita beres-beres kan udah kayak gitu kan, ada telur-telurnya, tadi masih goreng kan. Oh benar, Wah, beneran. goreng Tapi takut ntar saya kobra. jadi nagin Oh, kan. oh, bener. Jadi kan siluman macan bukan oh, ular. berubah nanti malah Berubah. enggak jadi ular dong nanti. Jadinya udah akhirnya abis itu kan, abis yang Kiki Saputri ke rumah itu langsung kan dapat dikasih uang tuh sama Kiki tuh, habis dari rumah udah langsung aku sekarang udah mendingan, udah nggak ada, jadi udah di plester sama udah ada tempat tidur tingkat sekarang buat anak. Itu kobra berarti gede atuh. Gede, karena itu orang waktu dibunuh aja kan kita bingung mau buang ya, pertama dimasukin lah ke kaleng biskuit itu sampai penuh, Segede gimana, Pok? gemuk lingkarannya kan kita masukin dia sampai muter gitu sampai penuh di kaleng. Terus telur-telurnya diapain dong? Dibuang Dibuang. akhirnya, heeh. Nggak dipelihara? Dikubur enggak. Oh enggak. Dipecah-pecahin soalnya ketakutnya nanti dia netes Iya. nyariin ibunya. Takutnya kan kalau mitosnya gitu kan, nanti kalau dibunuh nanti nyariin pasangannya. Enggak sih, alhamdulillah udah diberesin. Alhamdulillah udah nggak ada ya. Mm-mm. Terus anak-anak Pok Citra gimana pas tahu ada sarang ular di dalam rumah, Pok? Ya jadi inilah kita jadi bersih-bersih lah, kita kan takut. Jadi sekarang udah di semen, jadi kalau misalkan nanti ularnya datang lagi mau bertelur kan gelinding dia gelinding. udah nggak ada itunya, Udah aman. udah aman. Apa Kalau mau jadi pawang nggak, Pok? Dari enggak, situ mau enggak jadi sih, pawang ular enggak, nggak ada keinginan? enggak Oh, ada lah. kirain dapat ilham. Oh, jadi Enggak, ini saya aja. udah cukup siluman macan aja. Nih, kita ada foto-foto rumah Pok Citra. Nah, ini kan yang awalnya, nah ini yang pas udah direnov nih, yang ada Kang Didi. Oh, Tadinya waktu yang syuting sama Kiki belum, itu yang udah sekarang nih yang dari ada tempat atas. tidur tingkat. Oh. Terus sekarang gimana, Pok, rumahnya masih sering ada ular atau hewan berbahaya lain nggak? Enggak sih, paling sekarang tikus. Ya, awal nggak garang ya. Enggak garang. Paling awal-awal itu kalau BAB ketabrak kelelawar. Ah, beneran? Iya. Jadi lagi jedar gitu. Enggak, waktu belum, Oh, pas belum. berdiri kan mau ngambil air, ciu gitu. Katanya perasaan sarang Batman jauh dia gitu. Nggak mau jadi Batman juga? Iya, Bad girl? Enggak. Nggak mau? Nggak ada keinginan? Oh, Enggak tetap ada. jadi macan, tetap Macan. Rawr. Oh, konsisten Kalau bener. kalau Batgirl nanti keluarnya tengah malam. Ah, Kita iya. cewek apaan? Kalau kan keluarnya malam. Iya, benar. Oh iya. Terus katanya motor Mpok Citra juga sempat hilang. Iya, 3 kali. Kok bisa, Mpok? Jadi hilangnya tuh yang pertama tuh di luar, kesalahan kita nih, di Gimana? luar, karena nggak masukin gitu teledor. Nah, yang kedua Oh. itu dipinjem sama temennya anak, jadi udah akrab gitu, udah deket, dipinjam sama STNK. Emang sering minjem, terkadang dia nginep. Terus ini minjem yang ke berapa kalinya nggak balik. Oh, dibawa kabur? Dibawa Wah, kabur. Terus dicari nggak orangnya? ada orang tuanya mah deket situ, cuman orang tuanya cuma nangis doang, nggak bisa tanggung jawab, bla 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 bla. Udah kita nggak, udah kita biarin aja. Terus yang ketiga kemarin yang belum lama, bulan September 2025 ini tuh di dalam rumah udah ada, kan tetangga ada CCTV, kelihatan dia datang ke rumah jalan, terus dia jalan kaki, terus dia keluar nuntun motor gitu, kelihatan. maling beneran kalau yang ini. Iya, malingnya juga kayak kenal sih, cuman kayak temennya anak sendiri, cuman ada CCTV-nya juga, cuman kayak gimana sih, kayak udah tahu kondisi mereka gitu, kayak yang udah percuma masuk kita lapor polisi, mau kita tuntut juga dia nggak bakal. Jadi kayak Ngapain? ya udahlah gitu, kayak Kayaknya harus ini deh, ganti teman kali, Mpok. Anak-anak yang pokok nyuri semua loh, Pok. kayaknya sih. Tapi kan temennya anak, teman saya mah baik-baik. Iya, temannya anak Diganti sama temen emaknya. Oh, Masih Masya Allah Allah. rezekinya kan, Allah maha. Kalau kata Allah kan apa yang menjadi hakmu akan dikembalikan. Iya, benar. Dia 3 kali hilang 3 motor. kali Ya hilang. Allah, Mpok. Terus alhamdulillah sekarang udah ada gantinya, dapat restorasi Oh, Masya Allah. motor. Pok, harusnya itu ular kobra taruh di atas motor, Pok. Iya, jadi dia mengambil biar Oh, matok. meow, gitu. Matok dia. Tapi yang ngambil juga hidupnya masih gitu-gitu aja lah, biarin aja. Biarin aja ya. Kan karma mah berlaku. Bener. Rezeki mah gak kemana ya, Pok. Rezeki nggak kemana. Aku malah lumayan gitu loh. Masih sedih pasti, apalagi 3 kali. Iya. Tapi itu udah senang sih pas ada yang mau restorasi motor. Wah, alhamdulillah nih.
ada yang restorasi gitu. Masya Jadi, Allah ya, ternyata diganti. ini apalagi kalau sampai dapat endosan motor ya. Amin. Boleh. Boleh nih. 3 kali hilang, 2 kali dapet Iya. gitu. Kalau itu kan restorasi cuman dibenerin gitu. Heeh. Sampai bagus sih dari itu sampai sampai sama juga ya, sama juga baru, cuman dibuat lebih dari awal. Oke. Selain kondisi rumah yang viral nih, Mpok Citra juga sering cerita perjuangannya sebagai ibu. Tapi setelah semua perjuangan itu yang duluin sampai hari ini ya, Mpok. Mpok ngeliatnya tuh gimana sih? Bangga gak sih bisa ngelaluin semua yang berat-berat di masa lalu? Bangga lah, apalagi sampai di sini nih. Oh. Serius kan tadi aku kan nge-live TikTok itu. Besok aku mau podcast di Rans, katanya wah keren. Tahta tertinggi tuh kalau udah datang ke Rans gitu katanya. Nangis dulu dong. Mpok. Sedih, ya terharu. Masya Allah. Masya Allah. Ya, maksudnya aku apa sih, cerita apa sih yang dibawa, kayak cuman perjuangan seorang ibu doang, tapi ya bukan siapa-siapa, cuman niat yang menghibur orang. Ternyata bisa jadi katanya inspirasi gitu, katanya bisa jadi memotivasi. Suka ada yang DM kayak, "Empo semangat," gitu, "Empo hebat," gitu. Oh, Masya Allah, Mpok. Tapi kalau menghibur orang itu ya, Mpok ya, banyak rezekinya loh, Mpok. Banyak pahalanya loh, Mpok. Masya Ternyata Allah. orang juga masalah hidupnya beda-beda kan. Kadang aku suka yang kayak iri dengki gitu kalau ngelihat orang yang enak. Ternyata sama ujiannya beda-beda, cuman kadang mereka nggak cerita. Benar. Sama aja kayak majikan kan, punya majikan gitu dulu kan kerja sama. Kalau cerita kita ngeliat enak, padahal kalau cerita enggak lah, masih enakan lu tidur nyenyak, lu nggak tahu utang gua berapa gitu-gitu, kayak gitu-gitu. Tapi ya, Mpok, setiap manusia kan punya Heeh, punya cobaan masing-masing. Tapi mungkin kan nggak semua orang saling tahu ya, Mpok ya. Kan nggak ada hidup manusia yang nggak ada Nggak ada yang cobaan. 100% sempurna. Iya. Kadang diuji mertuanya, anak, Benar. suami. Ujiannya beda-beda ya, Mpok. Mm-mm. Momen apa sih, Mpok, yang rasanya paling berat banget buat Mpok Citra? Kalau sekarang mah diselingkuhin. Mpok Kalau diselingkuhin, Mpok. kalau sekarang, kalau kemarin mah masalah ekonomi paling yang sampai mau, aku sempat mau ini kayak anak mau diadopsi orang gitu. Itu sih titik yang terendah ya, yang kayak sampai ngerasa ibu gak, yang COVID itu kan. Terus di saat kondisi hamil tuh suami habis kecelakaan, kakinya patah, kayak ngerasa aduh gimana sih ngidupin anak. Terus kondisi suami nggak kerja, aku juga jual, terus anak banyak, udah salah hamil lagi gitu kan. Kayak terus ada orang yang mau ini ngadopsi anak, terus aku mau dikasih rumah gitu, kayak mau dibarter gitu. Cuma waktu itu kan ibu masih ada, kayak ngapain anak rezeki titipan, nanti kalau kamu anaknya dikasih ke orang dapat rumah terbakar gitu, kayak dilarang. Tapi bener, masya Allah, ternyata anak itu bawa rezeki. Terus kalau lomba stand up menang terus. Terus aku kalau lomba stand up itu bawa anak 3 kan. Itu sih yang berasa banget prosesnya sampai sekarang. Nggak mudah buat sampai di titik ini. Hebat banget loh, Mpok. Bawa anak itu sih yang udah gitu, yang kerja gitu kan, yang benar-benar buat anak. Emang kita kalau niatnya buat anak, insya Allah ya rezeki anak pasti ada. Itu sih yang bikin kuat anak. Masya Allah. Kalau suami kan mah ada bekasnya, kalau soal anak kan nggak ada. Benar. Lu kalau boleh cerita kenapa, Mpok? Suami gimana? Dia itu diculik. Serius, Pok? Serius. Terus Ya udah, mau diapain, orang udah berpaling, udah diapain, ya udah tapi sekarang. hancur juga kan, Pok? Lah iyalah, maksudnya udah lama ya, maksudnya berumah tangga lama, anak banyak. Berapa tuh. lama, Pok, rumah tangga? 25. Harusnya pernikahan perak, diambil. Nggak apa-apa, itu kan emang udah bagian jalan hidup 25 mungkin. tahun menikah, anak 5. Iya, anak kan udah 20-an, dia kurang Iya. lebih 20 lebih lah. Aku nggak inget, nggak pernah anniversary, kira-kira segitu dah. Terus pas Mpok tahu diselingkuhin gitu, Mpok ngamuk nggak? Kagak, waktu kan aku taunya awalnya dari chat-chatan. Terus Taunya tuh pertama dia nge-review tempat, nge-review itu, dia sebagai tamu ke situ. Terus kirain cuman sebatas jual beli udah ya. Ini kayaknya berlanjut ke WA, berlanjut bayarin kosan. Terus ya udah, pas udah tahu gitu, udah enggak, kita kan tahu tempatnya gitu. Tapi enggak ngapain, kan kita lebih berharga. jadi Mpok pas tahu gimana? Apa Tahu, yang Mpok lakuin? negor doang ke dia, maksudnya kalau mau bandel telat udah gitu. Maksudnya ekonomi kita kayak gini loh. Tadinya kan saya
denial kan sering tuh dikasih tahu sama teman kayak ih supir truk mah supir suka mampir. Enggak ah, laki gue mah enggak gitu. Maksudnya duit aja maksudnya pas-pasan mau ngapain maksudnya sendiri buat saya aja kurang masa ke orang lain gitu. Ternyata kejadian ya udah. Terus Empo langsung menyudahi. Udah langsung kita masalin treatment doang berapa tahun nggak pernah negur nggak pernah ngomong apa gitu. Udah gitu tambah mana sempat ada omongan mau apalagi kan di saat posisi yang udah mendingan ya kalau ekonomi kan udah ada undang-undangan gini terus sempat kemarin ngobrol sempat mau berkorban buat anak kayak kasihan nih anak nggak ada ayahnya tapi memang nggak bisa ternyata pas kayak mau ngasih kesempatan gitu dianya masih masih berhubungan malah lebih ada cicilan-cicilan yang dibayarin ya udahlah. Oh bisa bayarin Cicilan LC-nya tapi anak 5 lupa SPP anaknya enggak. Aduh. Jadi kayaknya ya udah nggak bisa jadi ternyata emang udah ketentuannya mungkin ya itu nggak ada yang bisa dirubah mungkin karena susah lah maksudnya kan udah nggak bisa diiniin udah sendiri udah ngurusin anak aja itu juga anak ngerti walaupun susah yang kecil kan cewek masih kecil ya udah jelasin yang penting kan ngomongnya dari sekarang itu tetap ayah itu tetap mama gitu terus juga sayangnya juga nggak yang gimana udah ada apa gitu nggak mikirin ke situ kalau makanya kaget ya kok bisa sih gitu langsung ada gitu suka ini sih kirain mah cuman kayak yang cuman iseng-iseng jual beli gitulah ternyata enggak kirain cuman transaksi doang. Tapi masih berhubungan baik atau enggak kalau ke anak-anak masih jarang kalau pulang jarang tapi kalau untuk ngasih nafkah seingatnya doang bisa dihitung. Udah berapa lama Pok pisah? 3 tahun udah mau lebaran ini 3 tahun lah. Jadi udah 3 tahun tapi udah nggak berhubungan baik lah ya. Enggak, aku juga udah mulai ngurus ke itu kok. Mau nyelesain gitu biar dianya nggak dosa. Biar dianya mungkin takutnya kalau mau nikah masih ada ikatan kan. Lebih itu, udah nggak itu. Soalnya kan dulu waktu kecil kan saya nggak ada bapak kan. Dulu kan mama juga pernah mesen suami kalau nggak diambil Tuhan diambil orang gitu. Dulu mama ngomong gitu makanya karena mesennya tuh jadi perempuan harus bisa nyari duit jadi perempuan tuh harus serba bisa itu sih yang di dulu sih kayak ngerasa capek ya capek banget tahu saya banyak banget gitu yang kerja nyuci gosok kayak jualan ya ada sampingan ini itu kadang bantuin orang masak di kondangan gitu terus ada kadang kemana aja gitu mau motor kadang ngojek kadang nyuci sofa ada nyuci mobil pokoknya ada aja gitu kerjaan gitu bisa ternyata bener pas kita udah serba bisa kayak gini ya udahlah nggak apa-apa ternyata bener gitu emang jadi perempuan harus bisa segala macam lah ya bertahan sendiri. Tapi Mpok Citra ada khawatir nggak sih ke anak-anak takut anak-anak trauma? Ada sih ada yang gede sampai takut mau nikah sampai ngomong panutannya aja kayak gitu bilang jangan sampai ngomong kayak jangan nyalain mama kan lihat maksudnya yang kayak gini sampai kadang pulang syuting aja kalau ada makanan nggak bisa makan kan kita seorang ibu pasti dibawa pulang buat anaknya kayak gitu enggak kalau mama enggak kayak gitu kan takut nanti mamanya kawin lagi nih udah ada yang cowok-cowok yang gede awas nanti mama nikah lagi ya enggak kalau untuk kayak gitu untuk sekarang ini mah kayaknya nggak mikirin dah karena kan anak 5 kan harus juga nggak mudah kayaknya buat ini orang baru ngeliat anak kayak gitu kayaknya nggak mudah deh kayaknya mah itu mah kesekian mendingan kita nyari duit dulu buat anak bukan prioritas anak. Bukan prioritas. Tapi dengan traumanya anak ngeliat Bos Citra kayak gini apa yang Paul lakuin? Kan nggak semua pernikahan itu gagal kalau kita dapet orang yang tepat apa gitu udah gitu juga kan sebelumnya kemarin udah ngobrol yang mau ngasih kesempatan kedua yang mau memperjuangin kan udah ada arah ke situ tapi kan emang nggak bisa jadi bukannya nggak ada usaha katanya udah mau ngalah kan demi anak gitu. Berarti emang bukan jodohnya. Emang bukan jodohnya. Tapi Empok Aduh maafin lagi batuk nih. Nggak ada masalah Empok. Tapi Empok sama anak deket banget nggak? Suka curhat nggak Empok? Iya kalau sama anak kayak teman cerita yang cowok orang sampai kadang front apalagi saya kan yang deket banget ya. Udah dewasa nih udah mimpi basah belum gitu aku sampai nanya gitu kan kata dia emang mimpi basah itu gimana ngasih tahu gitu jelasin gini ngasih tahu sama takut kayak sekarang kan yang
apa slot-slot itu takut kan. Handphone juga kalau dia itu aku suka ngelihat. Maksudnya kita harus tahu lah anak nongkrongnya apa ngerti kenakalan Iya. remaja. Alhamdulillah Iya. sih kita mah udah ngingetin kita orang susah jangan aneh-aneh. Kalau kalau mau aneh-aneh waktu itu pernah juga ada masalah tawuran kan dia sama temennya itu aja udah deg-degan ternyata cuma jadi saksi doang aja. Oh, udah Udah deg-degan. soalnya kan dipanggil polisi gitu itu udah ngasih tahu dari awal kita orang susah nggak bisa ini nggak bisa apalah gitu nggak Jangan bisa aneh-aneh ngurusin deh gitu nggak bisa ya. ngurusin nggak ada uang gitu. Tapi berarti sama anak-anak terbuka ya, Mpok ya. Terbuka banget dekat banget kayak temen. Kalau ngomongin soal anak nih, Po Citra tuh tipe ibu yang gimana sih sama VOC anak-anak? VOC VOC ya? Heeh. Hah, gitu gimana misalnya? Ya misal ya nggak menye-menye karena kehidupan di luar lebih parah daripada di rumah. Sekarang lo dibentak-bentak orang tua, besok kalau kerja di luar pasti dibentak-bentak bos, Iya. di kantor atau di mana pasti dibentak-bentak. Jangan cengeng, jangan menye-menye, ini hitung-hitung latihan di rumah gitu. Karena Dunia ini emang keras ya, Mpok. keras karena emang sekarang yang nomor 2 kan udah kerja, dia Heeh. ngerasain tuh nemuin karakter temen yang ngeselin, yang Iya. apa kayak gitu. Nah emosi emang kayak gitu, dunia udah capek banget mah kerja ya kata biar Iya. tahu biar tahu nggak mudah. Tapi apa hal yang paling Po Citra sering bilang ke anak-anak? Bilang itu jujur sih karena sampai sekarang modal kita tuh jujur jujur aja Harus karena jujur. alhamdulillah selama kerja dulu di sama majikan-majikan ya alhamdulillah nggak pernah jujur apa saja nggak pernah bohong juga nggak pernah ngutang itu doang sih jangan ngutang sama Bohong. jangan bohong kita jujur aja itu sih modal utama jujur sama jangan ngutang. Kalau Jangan soal nyolong, kan udah Nah, bilang pokoknya kita daripada maling mendingan mulung. Kan dulu pernah mulung juga kan dulu waktu masih ada ibu gitu. Ibu juga ngajarin karena saya broken home terus mama dari kita kecil nggak nikah gitu. mm-mm. Itu bisa kan gedein kita walaupun kita misa-misa. Jadi dulu ikut tante, terus adik ikut nenek gitu walaupun Mm-mm. dititip-titipin di saudara tapi mama bertahan nggak nikah lagi karena kan takut anaknya cewek-cewek gitu. Sama ibu juga kalau dulu ada yang mau nggak mau maksudnya ibu juga ya kerja nyuci gosok nggak pernah aneh-aneh nggak pernah di luar jadi dulu maksudnya kita udah miskin di dunia jangan miskin di akhirat gitu. Kalau soal parenting, Mpok tuh mulai belajar apa aja sih buat anak-anak? Kayak hal-hal kecil sih kayak apa minta tolong gitu ucapan terima kasih itu kan hal-hal sepele kan tolong ucapan terima kasih gitu minta maaf itu utama banget tuh kalau sama temen apa-apa. Attitude ya. Attitude itu yang utama sama kepercayaan diri karena rumah kayak gitu kan yang SD ini suka dibully sama teman kayak ih kamu malu rumahnya jelek rumahnya nanti kena banjir emang kan kemarin kebanjiran gitu suka kalau pulang sekolah kan suka temannya rumahnya bagus-bagus ada yang ke rumah ih ini kok rumah kamu kayak gitu itu kan jujur kan temannya cuman kan ada yang aku punya mobil keluarga dong sama angkot gitu gitu terus kadang kita ningkatin perjanjiannya bilang aja aku juga punya mobil truk gitu aja iya ya ayah punya truk iya mobil ayahku gede gitu kita harus terus kayak nggak apa-apa kan mama lagi kerja keras iya ya mama harus dia jawabnya enggak aku nggak bilang mobil ayah truk aku bilang aja nggak apa-apa tapi mama aku artis gitu. Karena kan mamaku juga lagi kerja nanti juga aku kayak gitu kadang kayak gitu kan kalau anak kan juga deket kan setiap pulang pasti kita tanya Iya. cerita apa hari ini teriak udah dapat MBG kan kita tadi nggak masa si itu nggak suka ikan mah nggak suka ini nggak bisa makan katanya takut ketulangan masa nggak doyan inilah anak ini mah kagak pikir-pikir anak orang mau pikir-pikir anak orang kaya pikir-pikir kan. Po, Kayak tapi gitu. kalau tadi yang Po bilang suka dibully gitu anak-anaknya. Eh apa namanya bukan dibully sih ya dibully apa sih termasuk dibully ya kalau kayak Itu gitu sih ya. itu sih nggak boleh mungkin anak situ polos kali kan Heeh. cerita kan cuman kan nggak tahu yang diajak ngomong ini minder atau gimana iya sih. Nah, Mpok ngomong apa sama anak-anak kalau misalnya ada temannya ngomong kayak gitu tuh? Maksudnya kan pasti namanya anak ada rasa apa ya mungkin sedih atau nggak pede gitu. Kalau Mpok misalnya lagi ngomong serius sama anak-anak nih soal tadi yang rumah lu gini gini gini, apa yang Mpok kasih tahu ke anak-anak? Kalau aku sih ini ya tahu perjuangan mamanya kayak dapat kayak lomba nih kan ngikut tuh dia tuh lihat tuh prosesnya. Kalau udah menang kan nanti dapat uang kan kayak kemarin mau berenang terus kan sekarang kan lebih
bisa sering jajan bakso nih, lebih sering tuh dalam sebulan gitu bisa 2 atau 3 kali gitu. Itu mereka kan dulu makan boro-boro kayak harus dapat arisan dulu gitu, ada momen-momennya. Itu aja mereka udah bisa nilai gini. Sekarang mama nggak pelit ya katanya Ya Allah. gitu. Padahal bukan nggak pelit kan duitnya baru ada gitu. Itu sih mereka juga kadang nggak usah dijelasin juga udah ngerti. Oh ya sekarang mama kerja nih kayak pulang syuting gini. Nanti pasti beli apa di jalanan, ada pulang tentengan. Itu sih mereka juga tahu dulu kan itu nggak pernah terjadi kayak nunggu ada momen-momen gitu Jadi mereka juga tahu buat makan gitu. rame-rame aja kita bakso, apalagi anak 5 kan 5 mangkok berasa kan, jadi kadang tuh kayak hari ini ngajak anak yang satu, nanti hari ini ngajak anak yang itu gitu. Kalau sekarang kan bisa rame-rame, itu sih itu mah udah istimewa banget. Jadi anak juga ngerasain perubahannya ya Mpok ya, kerja keras Mpok kayak gimana mereka juga ngerasain ya Mpok ya. Kayak bisa berenang kan lumayan, tiket berenang kayak 50.000 kali 5 aja kan Iya. lumayan. Iya, Belum makanya bawa bekal apa itu sih, itu yang mereka tahu. Semangat terus ya Mpok. Semangat, Hebat banget loh semangat, Mpok. ayo. Aduh. Ini ikutan sedih kalau gini nih gue. Kalau ngomong anak emang gitu, nggak ada ibu yang sempurna, tapi kan semua ibu pasti mau berusaha. Nah, sekarang Mpok Citra udah sering diundang nih ke podcast sama acara TV kan. Kalau dibandingin sama pendapatan dulu, sekarang udah mulai ada peningkatan ya Mpok ya? Ada, masya Allah sekarang bisa ikut arisan dipercaya. Dulu mah kan kalau mau ikut arisan nggak diajak, takut nggak bisa bayar. Kalau sekarang mah ditawarin dong, ayo ikutan arisan gitu. Dulu mah boro-boro kredit panci aja, tukang pancinya pas ngeliat rumah, Bu maaf ibu terlalu jauh alamat RT-nya gitu. Beneran? Dulu pernah mau jadi kan ada demo di RT Manes kan, kita nonton kan, kita mau ngambil panci kan kayak yang sehari 5.000 apa berapa. Terus pas pancinya mau diantar ke rumah, pas ngelihat kondisi rumah, oh ibu maaf ini di luar ini RT-nya jauh gitu, nggak Nggak dipercaya. dipercaya. Nah, sekarang udah banyak yang lebih percaya Mpok ya dengan Sekarang mah Mpok. bisa beli panci cash. Alhamdulillah. Iya kan panci. Dulu mah panci doang aja harus ngeridit kan. Panci loh, belum bukan kredit motor. Ya alhamdulillah Ya Mpok ya. alhamdulillah, kita mah ada alhamdulillah bersyukur lah dari panci serbaguna. Waktu pertama kali dapat pemasukan dari dunia entertainment, dipakai untuk apa pemasukannya Mpok? Waktu yang pertama juara 1 kan itu besar tuh 15 juta dari MPR, lomba stand up comedy kritik MPR itu. Beli motor, terus sama kan ibu lagi tuh sakit kan, buat berobat, terus meninggal, buat makam apa-apa. Itu sih emang udah ada rezekinya gitu di pos masing-masing. Itu sama bisa beliin anak ulang tahun kue yang 300.000. Itu sih aku mah hal-hal yang belum pernah kesampaian gitu sih. Itu sih karena apa sih, nilainya mungkin buat orang biasa ya bisa beli, kalau buat kita tuh kayak aduh luar biasa banget bisa Istimewa. nyenengin anak. Gimana Mpok Citra ngatur keuangan nih buat kebutuhan sehari-hari dan untuk anak-anak? Oh kalau sekarang sih keuangan masih lumayan ngirit ya, masak gitu masih masak, cuman kalau sesekali paling beli bakso, kalau nggak beli ayam geprek yang pengeluaran kayak 100.000 lah sekarang gitu. Dulu kan kayak ngirit-ngirit banget, kayak masak bayi apa oncom gitu apa-apa, karena sekarang mah udah mendingan bisa ngasih makan anak ayam lah gitu. Sekarang lebih ke makan sih, karena dulu kan buat makannya susah banget gitu. Yang Lebih ke makanan. kebutuhan yang pokok dulu. Pokok dulu. Makan aja dulu ya, kalau kulkas sekarang kulkasnya ada nuggetnya, dulu kan es batu doang gitu. Itu sih kita mah baru sebatas beli beras karung aja udah bangga banget gitu. Biasa ngutang beras ke warung, itu sih hal-hal kecil yang kita syukurin kan, insya Allah nanti dapat yang lebih-lebih kan. Amin. Ini katanya Mpok Citra masih tetap jualan pecel Oh keliling. iya kan, ada job kita datang, belum ada job kita dagang. Iya. Masih jualan tiap hari Mpok? Masih di calling kita syuting, belum di calling kita keliling. Kita mah realistis. Iya bener. Nggak jadi Enggak lah, donat ya Mpok ya? enggak lah. Enggak, terus kan nanti kalau syuting kan kadang cairnya ada yang enggak langsung. Iya, Ada yang benar. sampai sebulan. Kayak gitu. Jadi sambil nunggu waktu itu loh kita jualan. Lumayan itu yang buat hari-hari, kayak ongkos sekolah kan makan tiap hari. Iya. Terus kalau kita nungguin uang itu kan lama, terus kan itu. Jadi mungkin duit itu bisa ditabung buat jualan buat hari-hari. Tetap gitu. berusaha. Tetap harus kalau udah syuting tiap hari baru. Iya, amin. Amin ya Allah. Ini aku punya videonya. Kita dagang guys.
kita dagang Tetap pakai pecel, macan, guys. Po. Yo, Ada job kita datang, belum ada job kita dagang. Tahu ke Jaksel pakai helm. Berangkat nih, lihat nih. Wis dari ujung kaki sampai ujung pala. Oh, itu bener. sepatu aja. Spill. Wih, ini tiap hari Mpok jualan. Jualan tiap hari, besok juga jualan. Besok jualan. Pokoknya kalau nggak ada syutingan pasti jualan. Jualannya pakai live sekarang, jualannya sambil live. Mantep banget, gimana Iya, caranya? jadi pakai di motornya ada phone holder. Wih, Jadi lumayan kebantu. Jualan tuh beneran deh, sekarang tuh lagi susah banget tahu ekonomi, kayak apalagi di bawah-bawah tetangga gitu. Kadang dagangannya sisa banyak, apalagi musim hujan kan, Iya. jualan takjil, es gitu tuh sedih banget. Mana kalau kebantu TikTok tuh kadang ada yang berbagi kayak transfer 50.000 nanti dibagi-bagiin pecelnya saat itu juga. Ada juga yang titip buat Jumat Berkah, terus ada juga yang po kirim ke ibu saya di mana, misalkan anaknya kerja di mana, kayak kemarin anterin ke ibu saya transfer, ntar ibunya kadang sampai kaget, dari mana ini anaknya tadi beli pecel gitu. oh gitu. Ada yang kayak gitu ada. Tapi Mpok jualan pecel dari tahun berapa Mpok? Dari udah lama, dari pakai sepeda, Udah lama banget. udah lama banget, dari pakai sepeda terus pakai motor. Itu per porsi berapa Mpok? Kalau sekarang 10.000 pakai gorengan satu, kerupuk satu. 10.000. Tadinya kan 8.000, sekarang 10.000. 10.000. Kalau Nah, pakai lontong 15. pakai nonton 15. Mm-mm. Nah, kalau soal stand up comedy nih Mpok. Mm. Kok Cita kan juga kabarnya udah mulai stand up comedy dari tahun 2020 ya? Iya, dari pas Covid itulah 2022-an. 2022. Iya, pokoknya pas Covid 2021 2022 ya. 2020 deh ya? Oh, Berapa sih? iya, 2020 awal. Itu keliling di hajatan orang atau gimana Mpok? Udah awalnya kan depresi, mau bunuh diri, udah bunuh diri sih. Awal banget tuh nggak ujuk-ujuk ikut stand up, jadi minum baygon dulu. Beneran Mpok? Beneran minum baygon dulu, terus nggak mati, terus capek, pusing, mual gitu, muntah, terus SMS gitu sama ade dengan keadaan ekonomi yang kayak capek banget hidup, kayak hamil lagi anak ini, Ya soal Allah. ekonomi yang susah banget gitu. Terus pas udah gitu nyari di YouTube tuh kayak gimana sih cara jadi orang kuat, gimana sih biar kita semangat gitu. Nah, ngelihat stand up-nya Coki Anwar yang selamat malam orang-orang lemah, calon jenazah, itu kayak berasa disapa, kok dia tahu gue mau mati gitu. Astagfirullah. Kayak gitu. Terus lucu, kayak terhibur tuh, udah nangis tuh, terhibur ketawa, terus ini apaan kok orang ngomong sendiri tapi lucu. Nah, terus karena waktu itu nggak punya platform Instagram apa-apa, adanya Facebook, nyari-nyari lah stand up itu apa di Facebook, ada lah di daerah mana gitu. Open mic apa, ada BNS, datang ke sana dengan bawa anak kecil, terus lagi hamil, terus maju ke panggung. Karena ada MC-nya bilang kalau ada yang berani ke atas panggung stand up dapat voucher makan pizza mozzarella bla bla, dan kita itu nggak pernah makan itu. Jadi seanak makan itu dapat, terus anak kan senang, terus lucu, nggak tahu dulu materinya apa, kayak ngomong aja gitu nggak jelas. Pokoknya inget waktu kan lagi hamil, pokoknya aku lagi itu pantun gini, cikini ke gondang dia, aku begini digelonggong si dia, dulu pantunnya itu. Terus lucu kan, pecah. Terus nggak tahu ngomong apa lagi, terus besokannya kafe itu kayak nyuruh tiap minggu ke situ dikasih transport 100.000 itu awalnya. Terus dulu kan uang 100.000 itu kayak harus nyuci di rumah tetangga 2 bak gitu, 3 bak itu untuk dapat 100.000 gitu. Oh, Jadi ngerasa kayak cuman ngomong doang bisa dapat 100.000 tuh kayak besar banget. Terus juga dapat makan di kafe kan keren buat orang kita ya, yang mau duduk di kafe kayak takut kotor nih bangkunya gitu tuh. Ada ngerasa kayak gitu, kayak ih aneh ya ini, apalagi bawa anak gitu. Cuman dulu mikirnya kayak udah capek ya, udah lelah. Habis gimana anak mau dititipin orang tua kan nggak ada, jadi udah dibawa. Jadi waktu saat perjuangan lomba kemana-mana tuh nenteng anak yang bayi, karena udah lahir kan, yang bayi, terus yang SMP, yang tadinya sekarang SMP SD gendong adiknya yang bayi, terus nanti yang kecil 4 tahun itu main handphone, terus emaknya lomba, terus kadang lari kemana-mana, sampai kita lomba ke Bogor, ke Depok gitu, bawa anak 3. Bawa anak 3 tuh keliling. Kadang menang, kadang kalah, kadang menang, kadang kalah gitu.
Mbok dari semua cerita kehidupan yang udah dilalui sama Mpok Citra nih ya, Mm-mm. ada pesan nggak sih buat para bestie nih atau para perempuan yang lagi pada nonton? Aduh, apa ya, kalau ngasih semangat kayaknya klasik banget ya. Kita Mm-mm. nggak bisa ngasih semangat orang yang lagi patah semangat. Pokoknya kita mah ngejalanin aja yang kita sukain, yang kita kita ngelihat anak, lihat keluarga, udah gitu. Dulu kan pernah mau mengakhiri hidup, kayak nyesel. Sekarang kan syuting-syuting tuh, kemarin syuting di tempat yang bagus ya. Nah, kemarin keluar kota itu kayak sayang banget ya, dulu pernah kayaknya itu penyesalan yang paling berat. Kenapa dulu sampai mau ngelakuin, kalau sampai mati beneran gimana gitu, anak-anak nggak ada ibunya, terus nggak kasihan gitu. Ternyata anak-anak tuh masih butuh ibunya gitu. Jadi mikirnya lakuin aja apa yang kita sukain. Itu sih kayaknya, karena sekarang udah nemu apa sih, bikin orang ketawa gitu. Sekarang suka itu sih, suka ngehibur gitu. Udah nggak ada cita-cita apa sekarang, udah nggak apa yang terlalu apa, yang pengen banget Muluk-muluk jadi gitu. artis gitu, enggak, udah nggak itu. Pokoknya sekarang aja kalau nge-live aja kan kita ngobrol kan, itu aja udah seneng banget. Karena kan kalau di live itu juga nggak ada gaji yang kayak konten kan, Mm-mm. cuman interaksi, tapi seneng aja gitu, ngehibur Orang gitu. iya. Kadang kita kalau lagi kesel, ngomel-ngomel gitu gitu kan, kadang ada yang komen yang ngeselin ya gitu. Bodo amat, po jangan begitu, nggak bisa pencitraan gitu, bodo amat gitu. Mau kayak gitu, jadi diri sendiri kayak gitu sih. Tetap semangat walaupun capek. Mpok juga semangat terus ya Ah, Mpok, harus amin, semangat, hebat Mpok, amin, hebat amin, ya Allah, banget, amin, semangat amin, amin, terus. amin, amin. Mpok juga makasih datang ke sini. Makasih juga nih udah di sini nih, Masya Masya Allah. Allah, terima kasih banyak. Semangat terus ya Oh, Mpok, sangat, sangat. harus semangat terus. Semoga sukses selalu, salam buat anak-anak ya Mpok, Iya. sehat-sehat terus. Terima kasih juga Besti udah nonton, diambil yang baiknya, diambil yang buruknya. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetainment. Bye Besti. Dadah, raw, raw, raw.